Selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Agus yang hari ini akan mengajar tentang agama di pelajaran yang ketujuh, ya. Pelajaran yang ketujuh kita akan belajar bersama-sama. Ya, itu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ya, berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu taat dan percaya kepadamu seperti yang telah dilakukan oleh Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, pada hari ini yang akan dibicarakan adalah kisah tentang Abraham. Kisah tentang Abraham. Ya, itu. Abraham. Kita tentu sudah paham siapa itu Abraham. Perpindahan tempat, ya, perpindahan tempat rumah kadang-kadang membuat orang itu merasa khawatir. Aman nggak di sini? Ya, pertama-tama yang ditanyakan adalah aman atau tidak di sekitar sini. Jadi kekhawatirannya itu takut nanti harta benda yang mereka miliki hancur digasak pencuri atau habis diambil oleh pencuri. Maka yang pertama-tama yang ditanyakan adalah aman atau tidak di tempat itu. Pada waktu itu orang belum tahu bagaimana situasi tempat yang baru. Ya, kalau kita menempati tempat yang baru, berarti kita juga tidak tahu seperti apa tempat itu keadaannya, situasinya seperti apa. Ya, maka ya kita harus berhati-hati, lebih berhati-hati itu. Kemudian, apakah tempat yang baru itu aman atau tidak? Banyak pencuri atau tidak? Ya, itu yang dipersoalkan. Kalau banyak pencuri berarti ya harus lebih berhati-hati lagi. Kalau tidak, berarti ya bersyukur kita, ya. Jadi itu yang ditanyakan adalah aman atau tidak, banyak pencuri atau tidak. Karena orang yang bertempat tinggal itu yang pertama-tama adalah carinya adalah tempat yang aman, ya. Tempat yang aman itu yang dicari. Kemudian, apakah orang lain dapat menerima kita dengan baik atau tidak? Ya, apakah kita diterima oleh orang lain atau tidak? Ya, takut nanti orang lain nggak terima kita, nanti jadinya repot. Ya, itu. Kemudian, kekhawatiran itu juga pernah dialami oleh Abraham. Ternyata tidak hanya kita yang merasa khawatir. Abraham pun pada waktu itu juga merasa khawatir. Ya, yang luar biasa itu. Abraham rela meninggalkan kampung halamannya, dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Tuhan. Dia suruh pergi, suruh meninggalkan daerahnya, kampung halamannya, pergi ke tempat yang telah
ditunjukkan oleh Allah sendiri. Itu. Kemudian tentu karena Abraham itu adalah orang yang taat, orang yang setia, maka Abraham berangkat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Sikap Abraham ini adalah sikap yang penuh iman dan percaya kepada Allah. Ia tidak khawatir dengan keadaan di tempat yang baru. Saya tidak takut. Saya selalu percaya hidup saya serahkan kepada Tuhan. Itu. Ia tidak khawatir dengan keadaan di tempat yang baru. Syukur-syukur bisa menciptakan suasana yang lebih baik lagi. Itu. Sikap inilah yang harus diteladani, yakni taat dan patuh serta percaya kepada perintah Allah. Nah, asalkan kita selalu taat, percaya, patuh kepada Tuhan, maka semua akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak sekalian yang terkasih, cara kita taat pada Tuhan adalah dengan mentaati perintah orang tua dan guru. Ya, cara kita taat kepada Tuhan dengan mentaati perintah orang tua dan guru. Orang tua di rumah, guru di sekolah. Kalau disuruh apa-apa oleh guru, kita harus menurut, kita harus menjalankan dengan baik. Itu. Kemudian terhadap orang tua kita harus patuh dan taat segala perintahnya. Kita jalankan dengan baik, ya. Kita jalankan dengan baik. Kemudian pada waktu itu ada cerita Karol yang percaya. Karol percaya kepada bapaknya. Ya, bapaknya sebagai seorang sopir. Karol percaya kalau bapaknya itu adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang baik, ya itu. Ketika para penumpang panik, takut, dan mereka melompat keluar dari truk. Ya, bapaknya Karol itu sopir truk. Karol pada waktu itu tetap tenang dengan situasi itu. Ya, dengan situasi itu. Karol percaya bahwa bapaknya mampu mengatasinya dan tidak mungkin akan mencelakakan anaknya sendiri. Karena memang sudah teruji sekali bapaknya Karol ini mengendarai mobil truknya yang setiap hari dipakai untuk mencari nafkah. Hanya orang-orang lain yang tidak pernah mengikuti bapaknya Karol membawa truk itu, mereka merasa ketakutan yang luar biasa. Akhirnya dia loncat dari truknya karena panik, takut, jatuh, dan sebagainya. Demikian dengan iman kita. Iman berarti percaya kepada perintah Allah. Kita percaya akan segala perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, itu. Kita percaya dan taat kepada perintah Allah. Segala yang dipercayakan oleh Allah, ya, kita mentaati segala perintahnya. Ya, kalau kita disuruh orang tua, mentaati. Kita disuruh oleh guru, kita juga harus taat. Ya, siapapun yang menyuruh, kita harus berangkat. Itu menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang taat, ya, kepada Allah. Ya, kita percaya taat kepada Allah dengan percaya dan taat pada orang tua. Jadi selain kepada Allah, kita juga taat kepada orang tua kita. Yang kita bahas tentang di sini adalah tentang Abraham.
Abraham juga sangat percaya. Anak-anak sekalian yang terkasih, pada hari ini kita akan membaca tentang kisah kitab suci. Ya, kita akan membaca kisah kitab suci. Abraham bersedia pindah dari kampung halamannya ke negeri yang jauh karena ia percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Selalu percaya bahwa Tuhan akan menaungi, bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup mereka. Ia mau mendapatkan hidup yang lebih baik. Ya, itu. Ya, ia mau mendapatkan hidup yang lebih baik. Janji Allah kepada Abraham itu pada waktu itu ada 3 hal. Ya, janji Allah kepada Abraham ada 3. Yang pertama, pada waktu itu Abraham akan diberi tanah. Ya, akan diberi tanah sebagai ini yang pertama. Kemudian yang kedua akan diberi anak atau keturunan. Yang ketiga akan diberkati, seluruh keluarganya akan diberkati. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama akan diberi tanah, yang kedua akan diberi keturunan atau anak, yang ketiga seluruh keluarganya akan diberkati oleh Tuhan. Abraham disayang Allah karena Abraham percaya dan taat pada perintah Allah. Ini yang menjadi teladan kita, ketaatannya, kesetiaannya, ya, ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan patut dicontoh, patut untuk kita tiru bersama-sama. Itu. Allah memberikan berkat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu akan selalu mendapatkan berkat, ya, akan mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah sendiri. Allah akan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara yang percaya kepadanya. Abraham mempunyai seorang istri. Namanya istri Abraham adalah Sarah. Ya, Abraham punya istri namanya Sarah. Sarah itu wanita yang pada waktu itu juga cantik, ya. Tapi pada waktu ini dia sudah tua, ya itu. Tuhan memanggil Abraham, menyuruh Abraham untuk pindah ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tempatnya aman, damai, ya, menyenangkan. Aman, damai, dan menyenangkan. Maka Abraham percaya dan dia disuruh pindah ke tanah itu. Lalu Abraham percaya kepada Tuhan dan akan melaksanakan perintah Tuhan. Apakah Abraham menolak? Tidak. Abraham siap sedia untuk menjalankan perintahnya. Abraham disebut juga bapak orang beriman atau bapak segala bangsa. Bapak segala bangsa itu adalah Abraham. Ya, itu orang terkenal pada waktu itu, ya. Kemudian keturunan Abraham menjadi berkat bagi semua orang. Karena memang adalah tadi katakan Abraham adalah bapak segala bangsa, bapak orang yang luar biasa, ya. Maka anak-anaknya juga menjadi contoh bagi banyak orang. Abraham mempersembahkan korban sebagai ucapan syukur kepada Tuhan.
mengucapkan syukur kepada Tuhan, ya, dengan memberikan persembahan. Ya, itu apa yang mereka berikan, ya tentu banyak hal. Ya, itu. Kemudian tadi dikatakan ini janjinya, ayah Abraham bernama Terah. Ayah Abraham bernama Terah. Kita juga dipanggil Allah untuk berbuat baik. Terah itu bapaknya Abraham. Ya, kita juga punya ayah. Kita juga punya ibu, ya, tapi bukan Terah namanya. Kita juga dipanggil oleh Allah untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang benar, melakukan perbuatan yang terpuji, dan seterusnya. Ketika Abraham berusia 75 tahun, dia meninggalkan kampung halamannya. 75 tahun itu adalah usia yang sudah lanjut, ya. Kita juga masih kecil, masih perjalanan panjang, ya. Baru berapa ya? Kamu baru 8 tahun. Ini sudah 75 tahun, ya. Jadi masih lama sekali. Tetapi, ya, Abraham selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Halamannya di Haran pergi ke tempat yang jauh, ya, yang jauh, yang telah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Ya, ini yang telah ditunjukkan oleh Abraham sendiri. Tadi namanya ayahnya Abraham tadi Terah. Kemudian Abraham beserta istrinya pergi bersama Lot saudaranya. Ya, Lot itu adalah saudara dari Abraham. Karena Abraham setia dan taat kepada Tuhan, maka Abraham mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadilah anak yang setia, jadilah anak yang taat kepada Tuhan, sehingga kalian akan mendapat berkat dari Allah sendiri yang tidak cuma-cuma, ya, yang luar biasa. Abraham menjadi teladan kita, selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Teladan, contoh taat, setia kepada Allah. Setiap hari berdoa, setiap minggu ke gereja, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Lalu Abraham, orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Abraham rela meninggalkan kampung halamannya ketika dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya sudah senang di sini, tapi kok suruh pindah lagi, dan seterusnya. Karena Abraham setia, maka dia selalu melaksanakannya dengan sukacita, dengan senang hati. Ya, itu sikap Abraham yang selalu mentaati perintah Allah, berarti sikap yang penuh iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Selalu mentaati perintah Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia selalu melaksanakannya dengan baik, ya. Selalu melaksanakan dengan tulus, ikhlas, ya, itu. Tulus, ikhlas, penuh dengan iman, penuh dengan kepercayaannya kepada Allah. Dia percaya bahwa segala persoalan Tuhan akan ikut membantu memecahkan persoalan itu. Ya, kalau berat Tuhan akan meringankan. Itu. Kita harus mau meneladani sikap Abraham yang selalu mentaati perintah Tuhan, meneladani, mencontoh. Kita juga kalau disuruh orang tua, guru, teman, siapapun, hendaknya kita juga mau melaksanakan. Allah akan memberi berkat bagi setiap orang yang percaya
dan taat kepada Tuhan. Kita percaya dan taat pada perintah Allah dengan taat kepada orang tua. Nah, jadi kalau kita mentaati kepada perintah Tuhan, kita juga harus mentaati pada orang tua. Orang tua kita juga harus kita hormati, karena orang tua yang melahirkan kita. Yang melahirkan kita pada waktu kita masih ada dalam kandungan, ya, itu. Jadi di sini adalah bahwa Abraham adalah orang yang taat setia kepada Tuhan dan selalu menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan itu sendiri. Itu. Jadi ini yang menjadi keteladanan kita dari sosok Abraham ini, ya. Maka pelajaran ini penting, ya. Jadi menjadi panutan, menjadi contoh dalam hidup kita. Anak-anak sekalian yang terkasih, ya, jadi dalam pelajaran ini kita benar-benar diajak untuk meniru, meneladan sikap dari Abraham yang senantiasa percaya, taat kepada Tuhan dalam segala perkara, dalam segala usaha. Dia selalu melaksanakan perintah-perintah Tuhan dengan tulus hati. Anak-anak sekalian yang terkasih, semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini sungguh dapat kalian resapi, dapat kalian laksanakan, dapat kalian tiru di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa penutup. Kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar selalu percaya dan taat kepadamu untuk melaksanakan segala perintah-Mu seperti Bapa Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, tugas agama hari ini sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan lagi dalam pelajaran-pelajaran yang lain, ya. Kemudian pelajari baik-baik, baca lagi supaya lebih paham tentang pelajaran ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.